Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Melanesia Freedive. Sudah lama kita tidak bikin video. Di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk membahas satu video masih tentang peralatan di dunia freediving. Salah satu peralatan standar yang sangat penting buat teman-teman, tapi jarang ada yang mau perhatikan. Alat apa saja itu? Inilah dia. Ada masker for freediving dan ada snorkel for freediving. Kenapa saya tidak bahas mereka terpisah? Karena ribet. Jadi kita bahas sama-sama satu kali aja, masker dan snorkel. Simak terus video ini sampai habis. Oke, ngomong-ngomong soal masker dan snorkel di dunia freediving, kalau teman-teman di Melanesia Freedive mereka pasti selalu tahu kalau saya suka mengkategorikan peralatan menjadi dua. Ada yang sifatnya primer dan ada yang sekunder. Yang primer itu maksudnya yang wajib kita pakai pada saat kita melakukan aktivitas freediving, entah itu di kolam atau di laut. Sedangkan kalau yang sekunder itu ya nggak dipakai pun nggak jadi masalah. Misalnya ya salah satunya ini kayak masker. Yang primer itu saya bagi jadi masker, fins, snorkel. Kalian bisa saja diving tanpa masker mungkin, tapi untuk beberapa orang akan jadi tidak nyaman. Oke? Kalian mungkin bisa jadi pakai masker, pakai fins, tapi tidak pakai snorkel. Bisa saja mungkin untuk beberapa orang, tapi sekali lagi tidak nyaman. Mau bertahan berapa lama di laut tanpa pakai snorkel? Oke, jadi sama dengan fins pun juga seperti itu. Kalian punya masker, kalian punya snorkel, tapi tidak punya fins. Ya bisa-bisa saja sih kita freediving tanpa menggunakan fins, tapi mau bertahan berapa lama? Oke, jadi makanya saya bilang masker, fins, dan snorkel ini adalah salah satu peralatan wajib. Maksudnya yang setidaknya kalian punya lah, dan setidaknya kalian pakai pada saat kalian freediving supaya freediving kalian jadi lebih nyaman, aman, dan pastinya safety juga buat kalian dan untuk orang-orang yang di sekitar kalian. Selain itu semuanya sifatnya sekunder, mau divecom, wetsuit, pemberat dan lain-lain semuanya sekunder menurut saya. Oke. Kalau menurut teman-teman ada yang sifatnya primer selain yang ketiga alat tadi, silakan teman-teman komen di bawah, nanti kita bisa diskusi. Oke. Ya, mari kita masuk langsung ke pembahasan tentang masker for freediving. Yang paling pertama saya mau bahas itu adalah ini masker sebenarnya gunanya untuk apa sih? Kalau buat teman-teman di dunia underwater ya, entah itu scuba diving, free diving, mungkin tim snorkeling, semuanya pakai masker. Untuk beberapa kasus mereka membedakan antara ini masker yang khusus buat free diving, ini masker yang khusus buat scuba diving, ini masker yang khusus buat teman-teman kalau mau snorkeling. Tapi secara fungsi semuanya sama. Secara fungsi semuanya berfungsi untuk menutupi wajah, termasuk kita punya hidung. Kemudian fungsinya juga sama untuk memudahkan kita pada saat di underwater untuk melihat dengan lebih jelas. Maksudnya beda loh, kalian melihat tanpa menggunakan masker dengan kalian melihat dengan menggunakan masker. Lebih jernih pakai masker, makanya ini kan alat bantu. Jadi secara fungsi semua sama, tapi lebih spesifik sih biasa teman-teman dengar kalau untuk free diving kita lebih cenderung pakai yang sifatnya low volume. Oke. Walaupun saya sih selalu mengatakan kalau semua masker bisa dipakai. Untuk teman-teman yang baru mau belajar, semua masker bisa dipakai. Tapi kalau kita ngomong lebih spesifik, low volume lebih baik. Semakin low dia, semakin bagus. Nah, low volume yang saya maksud di sini adalah rongga yang ada di dalam masker ini. Jadi pada saat kita pakai, otomatis ini akan membuat rongga secara otomatis di dalam sini. Nah, ini yang dimaksud dengan low volume. Semakin sempit volume di dalam sini, maka itu akan semakin bagus buat teman-teman yang ingin menyelam dalam. Oke? Ingat ada rongga di dalam sini. Karena ada rongga di dalam sini, makanya kita butuh untuk mengekualisasi rongga tersebut. Kenapa rongga masker menjadi salah satu rongga yang harus kita equalize? Karena dia akan menjadi faktor yang akan membuat diving kita menjadi tidak nyaman, malah mungkin akan cancel dive-nya kita atau mungkin fail dive-nya kita karena
faktor masker itu tadi, karena mungkin dia menghimpit atau mungkin karena air masuk dan lain-lain. Jadi faktor masker ini juga sangat penting. Oke, balik lagi masalah low volume tadi. Jadi kalau kalian ingin membeli masker, terus orangnya bilang carilah yang low volume, kalian harus tahu apa sih arti dari low volume itu dan kenapa harus low volume. Oke, hubungannya itu tadi dengan ekualisasi si rongga yang ada di masker ini sendiri. Semakin besar volumenya, semakin banyak udara yang akan kalian pakai untuk menetralkan tekanan yang ada di dalam rongga masker ini. Semakin sedikit atau semakin sempit volumenya, maka otomatis udara yang akan kalian pakai juga semakin sedikit. Artinya kalian bisa lebih hemat udara pada saat kalian melakukan aktivitas freediving. Oke, jadi low volume lebih bagus, tapi pada dasarnya semua masker boleh kalian pakai. Kemudian desainnya cari yang seperti ini, cari yang ada penutup hidungnya kayak begini. Oke. Nah, ini yang agak sedikit tricky ya, karena beberapa pabrikan masker ini memang membuat masker dengan model hidung yang agak lebih besar. Kemudian begitu dipakai sama kita di Indonesia dengan rata-rata hidungnya kita agak sedikit minimalis, itu akan menyusahkan kita pada saat melakukan teknik equalize. Oke. Hidungnya nggak sampai maksudnya, jadi pada saat kalian pencet loh hidung saya mana, kurang lebih kayak gitu. Jadi pada saat kalian ingin membeli, saran saya adalah kalian pakai dulu, tes. Kalau nyaman, kalian bisa dengan sempurna pencet kalian punya hidung, beli itu. Oke. Kemudian nyaman di wajah. Oke, ini ada dua faktor. Nyaman di wajah bisa jadi karena memang model konturnya kita tidak cocok dengan model konturnya Mas ini, atau bisa jadi karena memang kita yang kurang paham cara menggunakan masker ini. Oke, jadi ada dua faktor. Yang paling sering terjadi adalah memang kita nggak tahu cara pakainya. Jadi menggunakan masker itu tidak harus sempit. Jadi begitu kalian punya masker kemudian kita coba pakai, kalian perhatikan baik-baik. Biasanya orang-orang pakai itu adalah strapnya itu ada di bagian kuping sampai di bagian belakang sini. Jadi dia modelnya memang tidak teratur, tidak bagus. Jadi harusnya adalah kalian cek strapnya kalian ini sebisa mungkin ada di atas kuping. Oke, ini akan menambah daya lengket silikon yang ada di depan sini. Oke, berbeda dengan kalau ini ada di bagian bawah. Ini agak sedikit longgar, tapi kalau misalnya saya naikin ke atas, ini agak sedikit bagus. Oke, kemudian tidak usah terlalu sempit. Tidak usah terlalu sempit kayak begini, karena ini akan membuat kalian jadi tidak nyaman. Silahkan dilepas sedikit. Gak usah terlalu sempit, gak usah juga terlalu longgar. Senyamannya aja. Jadi begitu kalian masuk ke bawah air, biarkan nanti pressure air yang akan buat dia fit di kalian punya wajah. Oke, jadi edukasi tentang bagaimana cara menggunakan peralatan yang baik juga sangat penting, dan itu tersaji di level basic di AIDA Freediving Course. Buat teman-teman yang sudah belajar, kalian coba baca-baca lagi. Kemudian ya itu tadi, desain masker, fungsinya, kemudian cara menggunakannya itu kalian harus perhatikan baik-baik. Tidak harus mahal, oke, tidak harus mahal. Intinya adalah cocok di wajah kalian, dan pada dasarnya semua masker bisa kalian pakai. Kemudian snorkel juga seperti itu ya. Kalau misalnya ini masker sudah beres, snorkel juga kurang lebih seperti itu. Zaman sekarang semua jenis-jenis snorkel buat freediving punya desain hampir sama, rata-rata modelnya juga seperti ini. Tapi pada dasarnya menurut saya semua snorkel bisa dipakai. Yang biasa teman-teman scuba pakai, biasa teman-teman tim snorkeling juga pakai, itu pun juga bisa kita pakai. Karena intinya fungsinya sama kok. Sebagai alat bantu pernapasan pada saat kita di permukaan, itu aja. Cuman yang kalian harus tahu adalah beli material yang bagus. Beli snorkel yang punya material yang bagus. Jadi zaman dulu ada yang modelnya kayak pipa paralon, yang begitu kalian pakai di sini terus mungkin baru 15 menit di sini sudah merah. Oke, akhirnya bikin kalian juga tidak nyaman.
Nah, tapi zaman sekarang ini semua sudah jadi lebih bagus. Ini materialnya silikon lembut banget. Biar dipakai di sini juga tidak terlalu sakit. Maksudnya malah tidak sakit sama sekali, jadi lebih nyaman. Kemudian cari yang kokoh. Jangan cari yang silikon tapi dia letoy. Itu banyak yang kayak begitu. Cari yang kokoh tapi bahannya silikon, bagus. Oke, jadi ini menurut saya ini favorit saya. Selain warnanya putih, dia bisa jadi penanda saya pada saat saya di laut. Materialnya bagus, kemudian mau dilipat pun oke, nggak ada masalah. Oke, daripada yang model pipa paralon itu kalian susah lipat, pada saat traveling dia cukup memakan space di tasnya kalian. Oke, ini harga sekitar 200 sampai 300-an di pasaran. Kalian bisa cari di toko-toko freediving di mana saja ini ada jual. Masker juga seperti itu. Jadi secara umum saya bilang tadi bahwa semua masker boleh dipakai. Jangan pusing, apalagi buat teman-teman yang baru belajar. Silakan pakai masker yang ada, yang kalian punya di rumah. Nanti begitu kalian sudah paham terus bisa menabung, carilah masker memang yang khusus buat freediving, karena itu akan sangat menunjang aktivitas kalian ke depannya. Oke? Mungkin kalian bisa tambahkan sendiri kayak ini harus clear lens atau dan lain-lain lah. Oke, saya cuman kasih tahu saran-saran saja yang penting-penting buat pemilihan masker yang bagus. Kurang lebih begitu video kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa kalian subscribe channel Melanesia Freedive. Aktifin loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi ketika ada video-video terbaru dari Melanesia Freedive. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Hendra Nisa pamit. Bye-bye.